kepala desa dari Desa Wisata Jambu di Kediri. Ini subscribe YouTube-nya 138.000, tidak ambil gaji. Sebagai seorang kepala desa dia tidak ambil gaji. Bahkan sekarang ada varian alpukat kelut, karena Kediri kan dekat dengan Gunung Kelut. Dia bahkan mendampingi penanaman alpukat tuh seluruh Indonesia tuh ditanam banyak oleh Pak Agus Susilo ini. Ada durian, ada alpukat, dan ada kelengkeng. Tapi lucunya desanya namanya Desa Wisata Jambu. Sawah Bujur Kidul ini kebetulan saya diundang Pak Andi Atmoya bareng Sawah Bujur Kidul ini. Ini sebenarnya sawah tapi kemudian diubah jadi tempat spot selfie seperti ini. Biasa saja kan? Indah, wong ini depan hotel ini aja indah betul kok. Ada air gitu. Tidak semua tempat ditakdirkan seperti Bangka Belitung, ya. Tidak semua tempat. Tapi kadang orang lokalnya jadi kehilangan kepekaan. Karena udah terbiasa lihat dari kecil. Jadi setelah dewasa tuh ada surga, tapi saya tidak menyadari ada surga. Saya sama Mas Eki ini kan tidak lahir di tempat pantai. Bahkan kalau lihat pantai pasti kami peka. Nah ini keindahan, ada sepotong surga. Yang lahir di pinggir pantai belum tentu dia menyadari. Ini kayak di Suarga Bumi Magelang, sawah jadi spot-spot selfie seperti ini, dan dia jadi desa penyangga Borobudur. Suarga Bumi. Festival Dayung Riau nggak bisa saya putar ya, saya skip aja. Ini pasar Papringan. Nah teman-teman, saya ingin bercerita kegiatan yang saya kerjakan selama 5 tahun yang saya menyebutnya dengan payungi. Payungi itu adalah sebuah Payungi itu adalah sebuah kampung kecil di sekitar rumah saya tinggal. 5 tahun lalu saya membuat rumah-rumah tetangga saya warnai mural, dilukis macam-macam. Selama 6 bulan saya ajak anak-anak muda seperti teman-teman ini untuk mengubah tembok-tembok itu yang tadinya membatasi, kemudian muncul interaksi. Saya dianggap orang gila. Saya warga baru di situ masalahnya kan. Itu ada dosen baru gila, rumahnya tetangga Duratoret gitu. Saya iuran sama tetangga depan, saya ajak iuran, saya izin sama rumah itu. Tapi selalu saja ketika teman-teman melakukan sesuatu pasti ada orang yang komentar negatif. 6 bulan kemudian saya kumpulkan mama. Saya coba untuk menjelaskan pasar Papringan yang tadi saya jelaskan di temanku, punyanya Pak Singgi. Ya meskipun sekarang pasar Papringan ternyata omsetnya tinggal 25 juta, padahal dulu 100 juta. Nah saya juga meyakinkan mak-mak ini kan gak gampang. Pertanyaan yang muncul, modalnya dari mana, promosinya bagaimana, kalau nggak laku siapa yang nanggung? Nah saya kemudian melihat di musola ada uang 15 juta. Kemudian saya bilang sama Pak Haji Soban yang megang uang itu, Pak, gimana kalau uang ini kita pinjamkan ke emak-emak? Kalau nggak balik mas, kalau nggak balik ya saya sama Pak Soban yang nyicil balikin. Udah 6 bulan loh kita bikin kampung warna-warni, kita ajak anak-anak muda supaya kreatif, ya nggak main hal-hal yang negatif. Alhamdulillah 28 Oktober 2018 kita mulai deklarasi pasar itu 5 tahun yang lalu. Omsetnya alhamdulillah dapatlah 16 juta. Tapi ini bukan hanya pasar, karena kan di dalamnya ada tempat kelinci, ada flying fox, ada memana, ada mancing ikan, mewarnai, musik. 1 tahun kemudian saya bikin sekolah desa, saya bikin sekolah seni payungi, saya bikin sekolah penggerak perempuan, ada gedung pesantren wirausaha, musola hari ini sudah jadi 2 lantai. Dan total 5 tahun ini setiap pergelaran kami ada uang masuk 90 sampai 100 juta setiap hari Minggu pagi jam 6 sampai jam 11. Dan 5 tahun ini omset kami, uang masuk ke kampung kami sudah 12 miliar 400 juta. Nah
ini kan cerita success story yang sebenarnya yang sulit adalah